Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bab yang kelima terkait dengan fit for work atau bugar untuk bekerja, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas, Bapak Ibu, di bab kelima ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu terkait dengan definisi ini dari fit for work itu apa sih, dan juga apa itu fatigue. Nah, berikutnya kita akan bahas juga terkait dengan penyebab fatigue dan juga bagaimana pencegahan agar saat bekerja kita tidak mengalami fatigue. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama terkait dengan definisi. Nah, sebelum kita masuk ke fit for work, Bapak Ibu, kita pertama-tama memahami dulu terkait dengan kerja shift. Seperti yang kita tahu di industri kita, di industri geothermal, itu juga memungkinkan Bapak Ibu untuk para pekerja menjalankan yang namanya kerja shift, terutama bagi para operator ya. Nah, apa sih yang disebut dengan kerja shift? Kerja shift adalah bekerja dengan sistem gilir kerja minimal 8 jam kerja per hari. Sehingga dalam waktu 24 jam sehari, kegiatan operasional perusahaan ini tetap berlangsung atau beroperasi. Oleh karena itu, untuk tetap berlangsung ini diperlukan suatu kerja shift, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah di sini Bapak Ibu, karena nyatanya kerja shift ini dapat menimbulkan beberapa dampak gitu Bapak Ibu ya. Dampak-dampak terutama bagi kita nih, bagi manusia, bagi para pekerja. Apa aja nih dampaknya Bapak Ibu? Kalau kita lihat dampak kerjanya itu dibagi menjadi tiga. Ada dampak kerja bagi perusahaan, dampak kerja bagi kehidupan sosial kita sebagai pekerja, dan dampak bagi kita untuk terkait dengan pola istirahat. Bagi perusahaan apa nih Bapak Ibu nih? Apa dampaknya bagi kehidupan sosial dan apa dampaknya bagi pola istirahat. Untuk kita para pekerja pastinya Bapak Ibu dengan kerja shift ini, kalau kita biasanya kerja pagi, tapi tiba-tiba kita kerja juga di malam hari gitu Bapak Ibu, dapat shift kerja di malam hari, pastinya pola istirahat kita akan mengalami perubahan Bapak Ibu. Mulai dari gangguan tidur, perubahan pola tubuh kita, sampai dengan kemungkinan terjadinya kelelahan atau fatigue. Nah ini yang akan kita cegah Bapak Ibu ya. Kemudian otomatis kehidupan sosial kita juga kan berpengaruh nih Bapak Ibu nih. Yang tadinya kita kerja pagi Bapak Ibu, sehingga malam harinya kita bisa bertemu keluarga, tapi karena malam hari kita harus kerja, paginya kita istirahat, kebetulan paginya istri kita kerja juga, anak kita sekolah, otomatis hubungan kita dengan keluarga juga eh, bisa berpengaruh gitu Bapak Ibu ya, yang mengakibatkan terisolasi dari keluarga. Mungkin juga dari lingkungan sekitar, jadi kurang bergaul atau kurang sosialisasi dengan tetangga-tetangga sekitar. Ini adalah pengaruh dari kehidupan sosial. Dan juga pengaruh untuk perusahaan, jika shift kerja ini tidak kita kelola dengan baik, pekerja kita mengalami fatigue, kelelahan, maka bisa memungkinkan juga Bapak Ibu, yaitu adalah meningkatnya resiko kecelakaan. Bisa mengakibatkan kerugian juga buat perusahaan. Dan terhentinya produksi. Nah, ini yang ingin kita cegah Bapak Ibu ya. Dampak kerja shift ini yang kita harapkan dapat kita kelola Bapak Ibu agar dampak-dampak negatifnya ini tidak terjadi di tempat kerja kita. Nah, berikutnya ini adalah beberapa definisi Bapak Ibu yang menjadi pemahaman kita yang perlu kita pahami, yaitu terkait dengan pertama ada namanya ritme sirkadian Bapak Ibu, yaitu adalah siklus normal kegiatan kita di siang hari dan tidur di malam hari. Di mana dengan kita melakukan kerja shift, otomatis siklus ini akan terganggu Bapak Ibu. Siklus terkait dengan circadian rhythm ini. Nah, di mana dapat menyebabkan juga beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kurang tidur. Kurang tidur ini apa sih pengertiannya? Yaitu adalah muncul bila karyawan tidak cukup tidur untuk memulihkan kondisinya. Kondisi kurang tidur seperti ini dapat berakumulasi selama beberapa hari atau semalaman tanpa tidur. Kondisi ini hanya dapat dipulihkan dengan melakukan tidur untuk pemulihannya. Jadi kalau orang mengalami kurang tidur, bagaimana pengobatannya? Ya jelas cuma satu doang caranya Bapak Ibu ya, yaitu dengan tidur. Nah, biasanya kurang tidur ini bisa terakumulasi. Maksudnya apa nih Bapak Ibu nih? Hari ini harusnya kita tidur itu sekitar 7-8 jam Bapak Ibu, tetapi kita begadang. Tidur cuma 4 jam aja nih hari ini. Otomatis kita memiliki hutang tidur 3 jam hari ini Bapak Ibu. Nah, besok itu harus dibayar Bapak Ibu. Jadi tidur kita itu harusnya 9 jam untuk membayar hutang tidur sebelumnya. Tapi kalau terus-terusan Bapak Ibu, terus-terusan kita kurang tidur hari ini, tidur cuma 5 jam, besoknya lagi kita tidur cuma 4 jam, itu kita akan hutang tidur terus Bapak Ibu. Dimana kalau kita biarkan, itu bisa muncul ke masalah berikutnya, itu adalah terkait dengan kelelahan atau fatigue. Yaitu adalah sebuah keadaan kelelahan fisik atau mental yang dapat mengurangi kewaspadaan dan kemampuan untuk melakukan tugas atau kegiatan dengan cara yang aman atau efektif.
Hal ini paling sering disebabkan oleh kurang tidur, Nah, maksudnya apa nih Bapak Ibu nih? Nah, di sini Bapak Ibu, karena kita sering kurang tidur, itu bisa menyebabkan kelelahan atau fatigue. Di mana kalau kelelahan fatigue, ini akan menyebabkan kelelahan fisik dan mental kita, sehingga kewaspadaan kita pun berkurang. Kebayang Bapak Ibu, jika ada seorang driver gitu Bapak Ibu yang mengalami fatigue saat mengendarai unit, itu pastinya akan berbahaya sekali. Atau saat operator sedang bekerja mengalami fatigue, otomatis melakukan pekerjaan pun tingkat kewaspadaannya pun akan berkurang, dapat menyebabkan hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu, sampai dapat menyebabkan terjadi kecelakaan kerja. Nah, inilah yang kita hindari. Nah, kondisi fisik atau mental seperti ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu penilaian seseorang tentang tingkat kelelahan mereka sendiri. Nah, apa sih dampaknya Bapak Ibu jika kita mengalami yang namanya fatigue? Dampaknya bisa dari faktor psikologis dan dapat kita lihat dari faktor resiko. Dari psikologis apa nih Bapak Ibu? Bagi individu, ini dapat meningkatkan stres. Motivasi kerja kita bisa semakin menurun, kewaspadaan kita menurun, kemampuan pengambilan keputusan kita pun semakin menurun, fungsi kognitif semakin menurun, suasana hati dapat menurun, dapat mengalami perubahan mood, Bapak Ibu, perhatian konsentrasi kita menurun, memori jangka pendek kita menurun, mungkin kita dikasih instruksi A, nanti cepat lupa Bapak Ibu, tidak memahami. Dampak organisasi pastinya apa? Dapat mengurangi ya dari faktor moral Bapak Ibu ya, dan juga dari faktor komunikasi juga dapat mempengaruhi organisasi. Di mana resikonya apa nih untuk individu nih? Ya resikonya adalah bisa terjadinya kecelakaan kerja Bapak Ibu. Baik kecelakaan saat perjalanan atau kecelakaan di tempat kerjanya. Dan juga tingkat kesalahan ini akan semakin tinggi jika kita mengalami fatigue. Dampak organisasi juga dapat meningkatkan resiko keselamatan. Nah ini yang kita cegah Bapak Ibu. Nah, biasanya apa sih yang menyebabkan kelelahan Bapak Ibu pada umumnya ya? Kalau kita ambil dari ILO Bapak Ibu, International Labour Organization, itu di mana penyebab-penyebab terjadinya fatigue itu bisa kita lihat beberapa faktor berikut ini. Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya monoton, itu aja terus Bapak Ibu. Contohnya seperti operator gitu Bapak Ibu ya, operator alat berat misalnya, atau juga driver yang mungkin kerjaannya emang hanya mengemudikan kendaraan aja gitu ya yang monoton. Nah, ini akan meningkatkan potensi fatigue, Bapak Ibu. Kemudian juga pekerjaan yang intensitas kerja dan ketahanan kerja mental dan fisik yang tinggi, ini juga dapat menyebabkan fatigue. Dipengaruhi juga oleh iklim tempat kerja, berikut juga terkait dengan faktor psikologis, rasa tanggung jawab, konflik, dan ketegangan, dipengaruhi juga oleh penyakit dan faktor gizi, kondisi kesehatan kita juga mempengaruhi Bapak Ibu untuk berpotensi terjadinya fatigue, dan juga yang berikutnya terkait dengan ritme sirkadian ini Bapak Ibu, di mana kita belum terbiasa dengan ritme sirkadian, ini juga dapat mengakibatkan terjadinya namanya fatigue. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, ada beberapa kategori klasifikasi fatigue. Ada fatigue ringan, fatigue sedang, dan fatigue berat. Fatigue ringan ini biasanya ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, orang tersebut mudah marah dan juga nggak sabaran. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, atau pernah ngalamin. Kemudian juga sering ngelamun, menggosok-gosokkan mata atau wajah, gerakannya gelisah, menguap. Ini adalah ciri-ciri dari fatigue ringan. Nah, kemudian ada juga fatigue sedang Bapak Ibu. Nah, ini udah mulai kelihatan nih, udah mulai terlihat lelah. Biasanya tadi dia mudah marah atau nggak sabaran, ini cenderung lebih tenang, pendiam, karena biasanya energinya udah semakin berkurang. Kemudian mulai-mulai menutup mata nih Bapak Ibu nih, yang lebih lama, biasanya 1 sampai 2 detik. Kesulitan untuk fokus dan juga menguapnya ini intensitasnya lebih sering. Ini masuk ke dalam fatigue sedang. Ada juga fatigue berat Bapak Ibu. Nah ini biasanya ini udah sangat berkurang sekali energinya, jadi sangat sedikit untuk beraktivitas. Menutup mata lama, bisa sampai 2 detik atau lebih. Nggak ada respon, bisa dipanggil, responnya lambat Bapak Ibu. Kemudian juga respon terkejut, sering mengalami respon terkejut saat mengendarai kendaraan, tiba-tiba kaget gitu Bapak Ibu ya. Menghentakkan kepala misalnya, ini adalah respon terkejut. Dan bisa menyebabkan juga microsleep, yaitu adalah hilang kesadaran Bapak Ibu atau terlalu lelah sehingga tadi konsentrasinya menurun dan juga tingkat responsifnya itu menurun. Ini pastinya dapat menyebabkan resiko kecelakaan Bapak Ibu. Semakin berat, semakin tinggi resiko kecelakaannya. Nah, di sini perlu kita lakukan apa Bapak Ibu jika kita mengalami fatigue? Kita perlu kenali dulu Bapak Ibu. Jika kita mengalami fatigue atau rekan kerja kita mengalami fatigue.
Artinya kalau kita mengalami fatigue, kita harus melaporkan pengawas kita jika kita perlu istirahat, Bapak Ibu. Jadi obatnya fatigue itu apa? Obatnya fatigue itu bukan dengan minuman bersoda Bapak Ibu ya, bukan dengan minuman berenergi, bukan Bapak Ibu. Itu hanya efek sementara, di mana kalau efeknya sudah hilang, itu justru kantuknya akan semakin lebih besar lagi, jadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, jika kita mengalami fatigue, ya lebih baik kita istirahat. Istirahat dulu 15 sampai 20 menit, baru kita cek lagi kondisi kita, apakah sudah lumayan bugar atau seperti apa. Kalau tetap merasa fatigue, ya kita minta izin dulu ke pengawas untuk istirahat lebih lama, Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan. Nah, berikut ini beberapa yang perlu kita lakukan. Kalau fatigue ringan, ya ini istirahat pendek, Bapak Ibu ya. Lakukan penilaian dulu, apa kita sudah kondisi normal lagi nih sebelum melakukan pekerjaan. Kalau fatigue sedang, sama istirahat pendek, lakukan penilaian lagi. Tapi kalau kasus kesehatannya buruk nih, Bapak Ibu, nah ini kita perlu segera ke klinik ya. Kalau untuk fatigue berat, Bapak Ibu, nah ini kita wajib untuk stop kegiatan dan segera istirahat. Pada kasus-kasus yang buruk, ini perlu juga kita ke klinik dan kita perlu atau mungkin nanti akan dirujuk untuk beristirahat di rumah, Bapak Ibu. Jadi intinya jangan dipaksakan. Lalu bagaimana untuk pengelolaan fatigue? Nah, berikut ini adalah pengelolaan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Pastikan kita cukup tidur. Cukup tidur ya tadi sekitar 7-8 jam sehari, Bapak Ibu. Pastikan juga pola makan dan minuman kita baik, Bapak Ibu ya. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan karbohidrat, junk food, Bapak Ibu yang tidak sehat, ini juga akan mempengaruhi pola makan kita, Bapak Ibu. Obesitas juga mempengaruhi terkait dengan pola istirahat kita. Kemudian lakukan juga kegiatan refreshing Bapak Ibu, biar tadi mungkin pekerjaan yang monoton tapi bisa refresh lagi Bapak Ibu. Bukan cuma fisik tapi mental kita juga. Peran keluarga ini penting juga perlu kita libatkan keluarga kita Bapak Ibu. Berikan pemahaman bahwa kita perlu istirahat kalau sampai di rumah Bapak Ibu. Jangan sampai keluarga malah memperburuk kondisi kesehatan kita Bapak Ibu. Udah harusnya istirahat tapi kita malah disuruh untuk begadang lagi misalnya. Atau karena ada pesta sebelumnya di rumah gitu. Padahal kita besoknya harus istirahat. Perlu libatkan keluarga Bapak Ibu. Agar support dari keluarga ini besar, kita juga dapat meminimalisir terjadinya fatigue. Dan berikutnya, perlu juga tanggung jawab kita sebagai karyawan untuk memastikan kondisi fisik kita sehat dan juga tidak mengalami fatigue. Oke, Bapak Ibu, tadi itu dia terkait dengan materi untuk Fit for Work. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 6 terkait dengan housekeeping. Sampai ketemu di video selanjutnya.